Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam di channel Hamidul Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perjalanan ya terkait dengan sertifikasi dosen di bawah Kementerian Agama. Berikut nanti pengumumannya sampai pengisian data diri, sampai tes-tes dan deskripsi diri, sampai SK kelulusan. Nah, yang pertama tentunya Bapak Ibu harus pastikan Anda sudah memiliki kepangkatan baik asisten ahli, lektor ataupun lektor kepala. Kemudian data Anda harus eligible ya istilahnya. Dan ini tugas operator di masing-masing perguruan tinggi. Nah, setelah itu biasanya pengumuman itu akan di-share melalui website Diktis ya. Ini seperti ini di Diktis Kemenak. Ini dulu muncul tahun 2021 kemarin ya, yaitu 8 September. Di sini juga ada alurnya secara jelas, harus dibaca secara detail ya. Nah, ini syarat-syaratnya: terdaftar di Dikti, eligible, dan aplikasi Cerdos, minimal S2, NIDN atau NIDK, masa jabatan kurang-kurangnya 2 tahun ya berturut-turut, minimal asisten ahli, surat keputusan tentang passing. Dan tahun kemarin 2021 itu ada 1000 orang kuotanya, yaitu dibagi nanti YIN, UIN, STAIN, dan juga PTKI di bawah yang koordinator Kopertais gitu. Nah, urutan prioritas ya jelas jabatan akademik ya, lektor kepala tentu menjadi prioritas, lektor dan asisten ahli, dan doktor magister, pangkat ruang, masa kerja, usia. Dan yang diisi tesnya tahapannya itu mulai dari wawasan Islam kebangsaan WIK ya, persepsional, dan deskripsi diri. Dan juga disarankan sejak tahun lalu itu harus memiliki sertifikat bahasa asing ya, TOEFL, TOEFL, dan seterusnya. Ini juga sudah detail seperti ini. Nah, ini tahapannya bisa kita lihat ya. Nah, setelah itu biasanya pihak Kopertais akan meminta rektor ataupun pejabat terkait untuk mengirimkan data dosen yang sudah eligible seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada sosialisasi, dan tahun lalu ada sosialisasi ini ya. Nah, ini juga ada tujuannya secara umum, kemudian peta konsepnya, RTL-nya ya, portofolio apa saja yang disiapkan, dan seterusnya. Jika Anda terpilih, nanti akan mendapatkan beberapa aspek. Nah, jangan lupa juga Anda harus membaca secara detail buku pedoman ya, ada 3 dulu itu kemarin ya, mulai dari buku pedoman 1. Nah, ini agak kacau filenya. Nah, ini istilah-istilah ini juga harus Anda kuasai ya, di SPTP dan seterusnya. Ini juga ada syarat-syarat secara detail real ya di sini. Dan buku 2 juga ada. Ini masih tahun 2019 untuk 2021 kemarin. Dan yang ketiga panduan calon seperti ini. Nah, saya skip langsung ya. Jadi ini aplikasinya, ada Diktis. Anda nanti kalau sudah memiliki akun ini, biasanya tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk rekan sejawat, sama dosen, mahasiswa, dan juga pimpinan, rektor atau ketua ya kalau sekolah tinggi seperti itu. Nah, ketika sudah login, ini ya saya sudah login. Ini ada beberapa menu yang wajib Anda ikuti atau isi secara detail ya. Yang pertama adalah menu biodata. Anda harus mengisinya dengan jujur dan jangan sampai keliru. Dimulai dari data diri. Nah, ini contoh data diri. Pastikan Anda memiliki rumpun bidang ilmu dan spesifikasi keilmuan Anda. Kemudian TMMD dan PAK. Ini disuruh mengupload ya, semuanya by sistem upload, SKPAK, SK dosen pertama, dan seterusnya. Kemudian sertifikat bahasa. Nah, ini minimal kemarin itu 4
50 kalau tidak salah, dan alhamdulillah saya nilainya itu ini 483, jadi lebih-lebih seperti itu ya. Kemudian ada CV lah, ini yang paling banyak. Jadi CV ini dimulai dari riwayat pendidikan, jadi SD sampai S2 atau S3 Anda, pelatihan profesional. Nah, ini ada ya pokoknya 4 tahun terakhir lah kalau bisa ya, atau 3 tahun terakhir Anda mengikuti. Ada tahun, tempat pelatihan, nama pelatihan, waktu, seperti itu. Dan pengalaman mengajar. Nah, ini dimulai dari semester, jenjang, program studi, dan mata kuliah, jumlah SKS. Banyak sekali ya ini ya. Total saya ada 61 ya. Kemudian produk bahan ajar. Nah, ini produk bahan ajar yang buku utamanya yang Anda tulis, yang digunakan di dalam perkuliahan sesuai dengan disiplin ilmu Anda. Kebetulan saya menulis beberapa buku ya, ada bahasa Indonesia untuk mahasiswa, ada juga media pembelajaran berbasis wayang, media literasi sekolah, ada kemudian teacher partnership dan lain-lain, banyak sekali ya. Di sini digunakan di semester berapa, jenjang S1, S2, S3, program studinya apa, mata kuliahnya apa, dan SKS-nya berapa. Nah, kemudian riwayat penelitian, ini sangat penting ya. Jadi Anda harus membuktikan 4 aspek ya, 3 aspek ya, pendidikan pengajaran tadi dengan nama mata kuliah, bahan ajar, kemudian penelitian, pengabdian. Dan ini untuk penelitian ada tahun berapa, sumber dananya, judul, dan perannya apa, ketua, anggota, atau apa gitu ya. Ini beberapa yang sudah kami lakukan, ada beberapa benar, ada 16 ya. Ada anggota, ketua, dan seterusnya. Dana pribadi juga bisa, yang penting ada dokumennya seperti itu. Nah, riwayat karya ilmiah ini juga penting karena nanti di sini langsung nyambung dengan OJS linknya ya. Di sini ada menu tahun, judul, keterangan sebagai penulis ya. Link karya ilmiahnya bisa diklik, nanti langsung ke sana. Bisa kita klik misalnya ya, seperti ini. Nah, ini langsung nyambung seperti ini. Contoh aja ini ya. Kemudian cover karya ilmiahnya. Nah, ini ya saya ya. Kemudian PDF-nya seperti itu. Jadi ini harus bisa diklik semuanya, tidak bisa ya. Dan kalau bisa yang Anda tulis di sini yang nyambung dengan disiplin keilmuan Anda. Jadi meskipun tulisannya banyak, cukup yang ditulis itu yang nyambung lah ya dengan bidang ilmu Anda, karena ini akan mencetak dosen profesional seperti itu ya. Ini ada banyak sekali tulisan saya kebetulan ya, ada berapa ya? 57 sampai tahun 2021 kemarin. Ini juga ada buku yang diterbitkan di internasional ya, ini ya. Salah satu linknya ini. Nah, ini ya yang saya tulis dengan Pak Farid. Ini juga ada covernya, PDF-nya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pertemuan ilmiah. Ini sebagai apa gitu ya, ada menunya, ada tahun, nama kegiatan, tempat, peran, seperti itu. Nah, ini banyak sekali, ada sekitar 42 sampai tahun 2002 kemarin ya. Kemudian riwayat penghargaan. Nah, ini kemarin banyak yang tanya ini, Pak, kalau nggak punya penghargaan bagaimana ya, berarti dosen tidak berprestasi ya. Kebetulan saya juga rajin ya, tidak rajin-rajin amat ya mengikuti lomba. Ini dimulai tahun 2018. Ada tahun, nama penghargaan, pemberi ya. Ini ada juara 1, dan seterusnya. Ada 11 penghargaan. Kemudian penelitian sudah, penghargaan sudah ya, pertemuan ilmiah sudah, sekarang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ada menu tahun, judul kegiatan. Jadi di sini kita harus menulis tahunnya, terus apa yang dilakukan dalam pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian ya, bukan menjadi khotib, itu tidak, tetapi maksudnya adalah pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset gitu loh. Dan ini berbasis riset semua dan ada 7 ya. Jadi ini yang data-data yang harus dilengkapi semuanya, DYU dosen yang diusulkan, dan banyak sekali ya ternyata.
Kemudian setelah itu ada penilaian yang harus dilakukan ya. Penilaian persepsional ini dilakukan oleh beberapa aspek ya, mulai dari ini ya komponen-komponennya. Ini kita menilai sendiri sebenarnya. Ya, ini yang kita nilai sendiri. Jadi Anda harus jujur seobjektif mungkin ya, dari aspek kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Mungkin harus objektif, tidak boleh terlalu jelek, tidak boleh terlalu bagus, harus objektif lah kira-kira. Ada 28 item. Selain ini nanti juga ada penilaian oleh teman sejawat, dosen ya, mahasiswa dan juga pimpinan. Nanti mereka akan diberi user dan password sendiri. Kemudian pengisian wawasan kebangsaan ini juga Anda harus isi. Ada berapa ini? 100 poin pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Kemudian nah ini yang terakhir adalah deskripsi diri ya. Ini yang mungkin dianggap paling susah ya, karena Anda harus pinter berkata-kata atau merangkai kata. Jadi di sini dimulai dari beberapa aspek ya. Saya skip dulu. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek yang harus Anda isi. Yang pertama adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Kita klik yang tes. Nah, ini minimal 150 kata per item. Dan Anda sebelum dimasukkan ke sini, saya sarankan bisa Anda masukkan di Word ataupun Notepad dulu. Tapi kalau bisa ya di Word lah ya. Nanti bisa Anda tulis. Dan prinsipnya pengisian deskripsi diri ini harus jujur, tidak perlu ngarang-ngarang ya. Lakukan lakukan penulisan atau tulis yang sudah Anda lakukan. Jadi hanya kayak cerita aja, seperti storytelling lah ya. Dan tidak perlu yang akan, tapi yang sudah dilakukan. Dan intinya ini menceritakan Anda apa adanya di aspek pengembangan kualitas pembelajaran itu apa. Anda harus membaca, pahami pertanyaannya. Misalnya begini, usaha kreatif ya. Berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini Anda harus tulis dengan detail ya. Misalnya, saya 2017 saya menjadi dosen tetap bla 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 seperti ini. Nah, ini juga harus Anda buktikan. Kalau Anda punya URL ataupun blog atau YouTube yang itu berisi tentang usaha kreatif Anda, bisa Anda copy paste di sini ya. Dan kalau bisa jangan copy paste milik orang lain, haram, dan Anda pasti akan tidak lulus ya. Dan nanti karena ini berbasis paper list, dan kalau bisa saya sarankan dilakukan ini cek plagiasi Turnitin seperti itu. Yang kedua, dampak perubahannya apa, dan ini juga Anda harus jelaskan dari pertanyaan ini ya. Dan Anda bisa menulisnya seperti ini. Kemudian disiplin, berikan contoh nyata kedisiplinan yang saudara tunjukkan dalam melaksanakan pembelajaran. Anda harus bisa menjelaskan apa adanya. Dan keteladanan, keterbukaan terhadap kritik. Ini pada aspek pengembangan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan keilmuan, sama, produktivitas ilmiah, dan ini Anda harus bisa membuktikannya ya. Nah, ini kan kebetulan saya produktif itu aja, jadi banyak buku yang dihasilkan dan artikel ilmiah. Dan makna kegunaannya apa, usaha inovatif apa, kemudian konsistensinya apa, terus target kerjanya apa, seperti itu. Dan minimal semuanya 150 kata, boleh lebih tapi tidak boleh kurang, karena nanti kalau kurang diklik tidak bisa. Ini pada aspek pengembangan keilmuan. Kemudian yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini implementasi kegiatan. Berikan contoh nyata penerapan ilmu atau keahlian saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini kalau bisa yang Anda tulis di atas tadi, di CV tadi ya, di ini ya, di biodata tadi, jadi disebutkan, dan harus nyambung. Jangan sampai di sana tertulis apa, di sini tertulis apa, itu tidak konsisten ya. Dan perubahannya apa, dukungan masyarakat ada enggak, kemampuan komunikasinya apa, kemudian kemampuan kerjasama. Ini pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah manajemen pengelolaan institusi. Nah, ini implementasi kegiatannya apa, kontribusi apa ya, kemudian dukungan institusi bagaimana, kendali dirinya bagaimana, tanggung jawab, keteguhan prinsip.
Ini contohnya ya. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa. Ini peran Anda itu berperan apa sih di dalam kegiatan pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan itu apa misalnya. Terus implementasi kegiatannya. Nah, ini dukungan institusi dalam implementasi meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa itu apa? Dijelaskan di situ. Terus interaksinya apa? Manfaat kegiatannya apa? Nah, setelah ini selesai, yang terakhir biasanya Anda harus mengupload dokumen. Ya, dokumen di sini ada surat pernyataan. Ini ya, surat pernyataannya. Kita lihat seperti ini lembar pengesahannya. Dan yang terakhir nanti kita tinggal menunggu pengumuman. Nah, ini pengumuman biasanya ada dua model ya. Ada yang melalui dan aplikasi ini, dan kemarin memang di aplikasi agak telat karena pasca COVID itu ya agak bermasalah, dan kemarin diumumkan melalui website Diktis. Dan ini alhamdulillah lulus ya. Nomor pesertanya ini nomor 268, nomor secara nasional 249 ya. Nama, status, kartu ada, terus tempat, tanggal lahir, konsentrasi kalian, dan nomor registrasi, tempat tugas, dan nomor PTP. Dan di sini ada 1000 kurang kayaknya kemarin itu. Nah, 1997. Jadi dari 1000 orang ternyata ada 3 yang tidak diloloskan seperti itu ya. Di ini surat keputusannya ya, nomor 7081 tahun 2021. Jadi gitu sekilas tentang pengalaman yang ada di Kementerian Agama. Semoga Anda bisa menerapkannya, menyiapkannya dengan baik bagi yang belum ya, dan Anda bisa lolos sampai final seperti itu. Cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.